Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tri Ambarwati, saya mahasiswa PPG Universitas Mula Warman, asal saya dari SDN 017 Bengalon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, guru doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat meskipun sekarang ini masih dalam masa pandemi COVID-19 ya. Nah, hari ini Alia hadir, Aulia, Naila, ya terima kasih meskipun kelas kita tidak lengkap ya karena yang lain terkendala jaringan, tapi jangan lupa tetap semangat untuk belajarnya ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doanya. Mari kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Naila yang sudah memimpin doanya. Kemudian yang selanjutnya untuk mengenang rasa bangga kita kepada bangsa Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Kita mulai bersama-sama. 1, 2, 3. Satu bangsa, satu bahasa untuk selamat hanya Indonesia, nusa bangsa dan bahasa bila bersama. Terima kasih kepada anak-anakku sekalian. Nah, sekarang pelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu tema 3, tema 2 yaitu tentang wujud benda. Nah, sekarang sudah kelihatankah PowerPoint-nya? Sudah kelihatan belum ada tulisan di situ? Oh, ada yang belum mungkin karena jaringan ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan membaca wacana tentang wujud benda yang ditampilkan melalui PTT pada WA Group, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terkait dengan wujud benda dengan tepat. Yang kedua, dengan melakukan pengamatan benda di sekitar rumah, siswa dapat mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya dengan tepat. Yang ketiga, dengan menjawab pertanyaan yang dikirim lewat WA Group,
siswa dapat menuliskan pokok informasi yang berkaitan dengan wujud benda dengan kalimat efektif. Yang keempat, dengan mengerjakan latihan soal, siswa dapat mengkonversi satuan kilometer ke meter atau sebaliknya dengan tepat. Rencana tentang wujud benda. Ada yang mau membacakan? Aulia, tolong dibacakan. Oh, tidak kelihatan. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lainnya? Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak, seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Ya, terima kasih kepada Aulia yang sudah mau membaca bacaan tentang wujud benda. Dan setiap benda pasti memiliki wujud. Benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon. Gas. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lainnya? Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak, seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Nah, selain itu, dapatkah kalian menyebutkan benda seperti padat, cair, dan gas yang lainnya? Bisa enggak? Nah, tugasmu sekarang mengamati lingkungan sekitar rumahmu. Nah, di sekitar rumahmu, kalian dapat menemukan benda-benda padat, cair, dan gas. Nah, kalau sudah kalian temukan, tuliskan hasil pengamatannya di dalam buku latihan. Sedia kalian mengerjakan? Padat, cair, dan gas. Ya. Benda itu ada padat, dan ada benda gas. Sekarang contoh benda padat yang ada. Ya, minyak, air, dan kecap. Kemudian yang ketiga, gas. Ada yang bisa benda gas? Padat yang lainnya?
pensil, pulpen. Ya, apalagi Alia? Penghapus, penggaris. Ya. Bisa semua ya? Paham enggak? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Kalau tidak, sekarang dilanjutkan pelajaran yang berikutnya, yaitu tentang satuan panjang baku. Berarti kita belajar apa? Kalau satuan panjang apa? Matematika. Nanti kita belajar tentang matematika. Nah, satuan panjang itu seperti kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan meter. Nah, benda yang ada di sekitar kita ini panjangnya berbeda-beda. Ada yang sangat panjang, 300 meter. Paham? Paham. Ya, jadi dari kilometer dijadikan 1 kilometer itu ada 1000 meter. Kalau 2 kilometer berarti ada berapa meter? Ada 2 berapa? Ada 2000. Iya, ada 2000 meter. Kemudian jarak yang harus ditempuh itu dari rumah ke kebun binatang 1523 meter. Berapa jarak itu ke binatang? Ya. Nah, kemudian di buku itu ada soal tentukan jarak dalam satuan meter. Tadi yang dari kilometer dijadikan meter, nanti dikerjakan ya. Nah, nanti kalau sudah dikerjakan, dikirim melalui grup. Paham? Sekarang yaitu gerakan tiupan angin. Berarti kita belajar SBDP atau yang sering disebut dengan seni budaya ya. Nah, tadi angin itu termasuk apa? Termasuk benda apa? Termasuk benda gas. Kalau benda gas itu tidak dapat terlihat, tetapi dapat kita rasakan. Tapi kalau benda padat itu dapat kita lihat, dapat kita pegang ya. Itu bedanya. Tetapi kalau benda gas kita tidak dapat melihat wujudnya, tetapi kita dapat merasakannya ya.
Mungkin kalau saat ini karena cuaca mendung, kemudian ada tiupan angin ya, lembut sepoi-sepoi, jadi kita merasakan ya hawa-hawa yang dingin ya. Nah, ada juga angin yang bertiup kencang, itu seperti angin topan. Pernah dengar angin topan? Ya, angin topan, saking kerasnya angin tersebut. Nah, kalau sering nonton berita mungkin ada ya yang ada angin topan, diterjang angin topan, kemudian di situ rumah-rumah pada roboh, atapnya pada berterbangan ya. Nah, sampai di sini sudah paham semuanya. Sudah. Ada yang menanyakan? Tidak. Nah, jadi apa yang kita pelajari? Yang kita pelajari adalah wujud benda, ya. Wujud benda ada 3. Yang pertama benda cair dan benda gas. Kemudian contohnya benda padat seperti tadi sudah disebutkan Mbak Nila. Ada meja, kursi, dan sebagainya ya. Yang kedua benda cair, aulia, yaitu apa? Ada air, ada minyak, masih banyak sekali contoh-contoh yang lain kita ya. Nah, kemudian yang ketiga itu tentang benda gas, itu tadi seperti angin, asap, kabut, itu termasuk gas ya. Kemudian kita juga sudah belajar itu tentang satuan panjang kilometer ke meter ya. 1 kilometer tadi ada berapa? 1 kilometer ada 1000 meter. Kalau 2 kilometer ada 2000. Pelajari lagi di rumah ya. Satu oleh orang tuanya. Nah, kalian di rumah sering belajar sering ya belajar karena kita masih dalam kondisi pandemi, jadi harus belajar di rumah yang rajin ya. Nah, selain buku paket, kalian juga bisa mencari di internet ya. Mencari di internet bisa. Kalau mencari di internet nanti sambil dibimbing orang tuanya ya. Jadi biar orang tua kalian juga tahu apa yang kalian pelajari. Nah, sekarang akhiri belajar hari kita hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Naila dipimpin berdoanya.
Mari kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tri Ambarwati. Saya peserta UKIM dari Universitas Mula Warman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Aku doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Karena kita masih dalam masa pandemi, maka kita belajar melalui Zoom meeting, ya. Hari ini masuk semua? Masuk. Ya, alhamdulillah hari ini masuk semua. Sebelum pelajaran kita mulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Nela pimpin berdoanya. Mari kawan-kawan kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Nela yang memimpin doanya. Nah, untuk mengingat rasa nasional kita kepada bangsa Indonesia, mari kita menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Bisa semua ya? Ya, kita mulai. 1, 2, 3. Satu bangsa, satu bangsa kita, tanah air pasti jaya untuk selamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih. Kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu dengan membaca wacana tentang wujud benda yang ditampilkan melalui PPT yang ada pada WA Group, siswa dapat mengidentifikasi informasi terkait dengan wujud benda dengan tepat. Yang kedua, dengan melakukan pengamatan benda di sekitar rumah, siswa dapat mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya dengan tepat. Yang ketiga, dengan menjawab pertanyaan yang dikirim lewat WA Group, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan wujud benda dengan kalimat efektif. Yang keempat, dengan mengerjakan latihan soal, siswa dapat mengkonversi satuan kilometer ke meter atau sebaliknya dengan tepat. 6.
Dengan mengerjakan soal cerita, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari mengenai panjang dengan tepat. 6. Dengan mengamati contoh gerakan tari dari video yang di-share di WA Group, siswa dapat mengidentifikasi gerak kuat dan lemah kaki dengan tepat. Nah, sekarang kita belajar di tema 3, subtema 2, yaitu tentang wujud benda. Sebelum kita belajar di subtema 2, dulu pernah ya di subtema 1, kita belajar tentang beraneka macam benda yang ada di sekitar kita. Nah, benda yang ada di sekitar kita ini ada yang seperti benda hidup dan benda tidak hidup. Nah, apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan itu merupakan benda. Kemudian batu, gelas, dan juga merupakan benda. Nah, dari keduanya itu, jika kalian mengetahui perbedaannya, kalau manusia, hewan, itu merupakan benda apa? Benda hidup. Sementara gelas dan buku ini merupakan benda mati. Jadi benda ini adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, massa benda dengan cara ditimbang. Nah, itu untuk beraneka macam benda. Sekarang kita belajar di subtema 2, tema 1, yaitu tentang benda. Nah, sekarang salah satu dari kalian untuk membaca bacaan itu ya. Nah, Alia coba dibaca. Kelihatan enggak? Mungkin karena jaringan tidak kelihatan PPT-nya ya. Jadi Bu Guru bacakan saja. Itu tentang wujud benda. Bagaimana? Sudah kelihatan? Tolong Alia dibacakan. Pada cair kertas, buku, dan pensil berbentuk padat. Minyak dan air berbentuk cair. Gas hidrogen di dalam balon dapatkah kamu menyebutkan benda?
melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak, seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Ya, terima kasih kepada Ayah yang sudah membaca itu tentang wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu benda, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Air dibutuhkan dalam galon berwujud gas. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lainnya? Di dapur, Dayu melihat benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk memasak seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Nah, itu tentang wujud benda. Jadi, wujud benda itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, yaitu wujud padat. Yang kedua, cair. Dan yang ketiga, wujud gas. Nah, yang pertama, wujud padat itu banyak sekali contohnya ya, apalagi di sekeliling rumahmu. Nah, tadi di situ ada tas, ada buku, ada pensil. Nah, selain itu, apakah yang menyebutkan benda padat yang lainnya? Bisa? Nah, bisa ya? Karena benda padat itu banyak sekali contohnya, terutama di sekeliling kita. Nah, kemudian ayo mencoba. Jadi di kegiatan ayo mencoba ini, kalian mengamati lingkungan rumahmu. Nah, di sekitar rumahmu, nanti kamu dapat menemukan benda padat, cair, dan gas. Nah, dari pengamatan nanti kamu tuliskan di dalam buku latihannya ya. Nah, setelah kamu mengamati sekitarmu, jawablah pertanyaan berikut. Benda dikelompokkan dalam 3 wujud. Apa saja? Sebutkan Rahma. Benda padat, cair, dan gas. Ya, pintar. Kemudian yang kedua, tuliskan 2 contoh benda padat di sekitarmu. Naila. Kursi. Ya, meja dan kursi. Sekarang yang ketiga, tuliskan 2 contoh benda di sekitarmu. Aulia. Benda cair apa saja? Oh, rupanya Aulia terkendala jaringan. Mungkin Aulia bisa membantu Aulia.
masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Naila. Nah, sekarang Bu Guru ingatkan, pandemi COVID-19, jangan lupa selalu jaga kesehatan. Ingat 3M ya. Apa saja itu 3M? Menjaga jarak. Yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, Bu Guru akhiri sampai di sini ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.